Halo teman-teman dan adik-adik semua. Kali ini saya akan sharing mengenai tutorial di Excel. Namun, sebelum kalian nonton tutorial ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Oh ya, saya sarankan nanti jangan skip video ini agar tidak ada informasi yang terlewat. Oke? Pada video kali ini, saya akan sharing mengenai bagaimana caranya kita membuat nomor urut atau deret di Excel. Oke, kita ikutin beberapa caranya ya. Ini pertama kita buka dulu lembar kerja baru dulu ya, kosong. Nah, di sini biar jelas saya perbesar dulu ukurannya seperti ini. Misalkan kita akan membuat daftar hadir. Oke. Di sini kita kasih title-titlenya dulu atau judulnya dulu. Sini ada nomor, sini ada nama. Nah, ini kita kasih contoh, misalnya kita di sekolah ya, kita kasih kelas saya. Di sini tanda tangan. Oke, di sini namanya Ali, David. Jadi, oke. Sini kita isi kelasnya, saya kelas 2A, 2B, 1B, 3A, 2B, 1C, 3B, 2A. Oke. Nah, ini cara yang pertama. Ini kita bisa dengan kita ketik dulu untuk nomor 1. Kita ketik sini. Oh ya, perhatikan juga formatnya ya. Format ini jangan teks, supaya nanti bisa tercopy ke bawah. Formatnya teks, jangan teks tapi general atau number. Nih general, kita ketik 1 dan 2. Nah, ini lalu kita blok nomor 1 dan 2 ini. Nah, pada di ujung kanan bawah ini ada titik hitam. Yang di kotak hitam ini ada titik hitam ya, dan kita arahkan pointer kita sampai tanda plus yang ini berubah menjadi plusnya warna hitam. Oke. Nah, lalu kita drag ke bawah dengan cara apa? Dengan cara kita klik, lalu tahan, lalu bawa ke bawah. Klik, tahan, bawa ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah terbentuk dari nomor 1 sampai nomor 8. Atau bisa juga selain mendrag, kita bisa dengan cara seperti ini. Kita blok dulu, lalu di ujung kanan bawah ini tinggal kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Jadi caranya cukup mudah ya. Nah, ini juga misalnya kita akan membuat deret. Tadi ini kan nomor urut ya, misalnya kita akan membuat angka deret, misalnya angka ganjil. Di sini 1, di sini 3. Ini juga sama caranya, kita tinggal blok seperti ini, lalu kita bisa seperti ini. Maka hasilnya menjadi deret bilangan ganjil semua. Nah, tadi setelah kita menggunakan cara yang pertama, kita bisa juga dengan cara lainnya, yaitu dengan membuat formula, bantuan formula. Nah, perbedaan dengan cara tadi, memang cara tadi lebih praktis, namun ada kalanya kita misalnya mempunyai data yang banyak dan kita tidak sadar, misalnya ada satu atau beberapa row yang di tengah itu yang kosong. Misalnya contohnya seperti ini, misalnya di row cinta ini tidak ada ya, kita insert misalnya kita terlewat ada baris yang kosong.
Maka apabila kita melakukan dengan cara yang tadi, maka hasilnya kita akan kehilangan nomor yang di bawah setelah row yang kosong tadi. Jadi yang terbentuk hanya nomor 1 sampai dengan nomor 5 ini. Oke. Nah, makanya kita coba buat dengan rumus atau formula. Di sini kita 1, maka untuk menjadikan nomor 2, maka 1 ditambah 1. Begitu seterusnya. Maka dengan cara ini kita hanya mengcopy yang ada rumusnya tadi 1 ya, yang angka 2 tadi, lalu kita copy paste ke bawah. Misalnya datanya banyak, maka kita tinggal bisa drag yang ini taruh pada posisi paling bawah, saya tinggal copy paste. Nah, hasilnya seperti ini. Maka baris yang kosong pun akan tetap ada nomor urutnya sampai bawah. Nah, ini kalau kita mau matikan rumusnya bisa, jadi supaya misalnya kita merubah-rubah urutan ini tidak bergerak nomornya. Ini kita bisa matikan dengan cara kita Ctrl C atau kita copy. Sini kita copy, lalu kita paste spesial, lalu kita pilih yang value, lalu oke. Nah, maka sini rumusnya sudah hilang, akan menjadi value. Nah, oke. Berikutnya kita misalnya ingin membuat tempat untuk tanda tangan. Nah, biasanya ada beberapa cara. Misalnya kita mau satu baris ini kita buat seperti ini. Nomor 2 nya kita ketik ini, nomor 2 misalnya di tengah. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal caranya sama tadi ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, bisa juga kalau kita melihat seperti ini kan sepertinya agak sempit untuk space tanda tangannya ya. Atau bisa kita perlebar seperti ini, bisa juga. Namun apabila kita memberikan garisnya, bordernya, maka hasilnya seperti ini. Jadi kurang enak dilihat ya. Nah, kita bisa menggunakan cara lain, misalnya kita menggunakan 2 kolom untuk tanda tangan ini. Nah, ini kita menggunakan 2 kolom ini. Nah, ini kita merge dulu. Judul tanda tangannya kita merge and center. Jadi seperti ini. Nah, kita hapus dulu ini. Nah, ini nomor 1 misal di sini, nomor 2 di sini. Nah, ini nanti akan kita buat seperti ini supaya rapi. Nah, misalnya kita mau bentuk seperti ini. Yang ini juga sama. Nah, maka di sini hasilnya nomor 3. Di sini nomor 4. Nah, sini kita bawa lagi kita drag. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, cuman tadi misalnya kita masih berantakan ya, seperti ini ya, garis-garisnya ini masih berantakan. Nah, kita untuk merapihkannya, saya bisa ini kita buat rata kiri dulu. Oke, misalnya kita kasih garis, kan hasilnya seperti ini. Bisa kita buat sampai 10 misalnya. Oke. Nah, ini kita rapikan dulu misalnya.
kita rata tengahkan itu semua. Nah, ini supaya tadi rapih, misalnya kita bikin seperti ini. Oke, ini juga sama misalnya. Oke. Nah, supaya kita tidak merubah satu-satu semua format seperti ini, kita juga bisa menggunakan dengan cara ini. Kita gunakan format painter. Caranya kita blok dulu yang mau kita copy formatnya seperti ini. Nah, kita klik format painter, nah, maka akan aktif di sini yang akan kita copy formatnya, lalu kita bawa ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya akan sama formatnya. Dan cara yang kedua ini terlihat lebih space untuk masing-masing orang ini lebih besar ya, seperti itu. Nah, kita juga bisa merubah lebar ininya. Sini kan 15 ya, misalnya kita terlalu sempit, maka kita bisa perlebar dengan cara kita blok yang mau kita rubah. Klik kanan. Nah, di sini ada row height, kita klik. Nah, tadi 15, kita mau bikin 20. Oke. Atau dengan cara lain, kita bisa letakkan salah satunya di pas garis sampai tandanya seperti ini. Nah, kita geser, kita tahan, kita geser sampai maunya kita misalnya 24, lalu kita lepas. Nah, maka semua ini menjadi 24. Demikian rekan-rekan atau adik-adik semua, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk tonton tutorial yang lainnya. Oke.